Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammad salam amma ba'd. Oke, yang terhormat Abi Hanif dan Umida selaku mahasiswa dan santri Surga Menara Umida. Yang terhormat guru-guru NSE Mamunur pesantren Surga Menara Umida. Yang saya sayangi, Rono saya dan Ani saya juga selalu amin. Oke. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan saya yang berjudul tentang fotosintesis. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fotosintesis. Fotosintesis ini bersangkutan dengan pelajaran IPA. Oke, fotosintesis adalah proses kimia yang terjadi pada tumbuhan hijau. Jadi fotosintesis itu adalah proses kimia yang terjadi pada tumbuhan hijau. Tumbuhan dan alga mampu melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Oh iya, Fotosintesis menggunakan zat makan. Jadi ketika tumbuhan melakukan fotosintesis, mereka menggunakan zat makan. Next, bahan makanan ini disimpan sebagai cadangan makanan yang dapat dimanfaatkan untuk sumber makhluk hidup lainnya. Jadi bahan makanan ini disimpan untuk diri mereka sendiri dan untuk tumbuhan makhluk hidup lainnya. Oke, jadi yang sudah saya sebutkan tadi, fotosintesis ini tuh ketika mereka melakukan fotosintesis, mereka tuh menggunakan makanan. Mereka itu menggunakan bahan makanan ini yang disimpan pada diri mereka sendiri. Tumbuhan akla mampu melakukan fotosintesis. Jadi tidak hanya tumbuhan, akla juga bisa melakukan fotosintesis. Lanjut, air dan mineral di tumbuhan dari dalam tanah melalui akar. Kemudian dia angkat ke silam menggunakan daun. Jadi dia mengangkat mineral atau air dari tanah menggunakan akar dan diangkat melalui silam menuju daun. Jadi ketika dari akar diangkat melalui silam dan menuju daun. Next, di sini ada stomata. Stomata berperan sebagai tempat untuk membangun uap air dan gas yang sudah tidak diperlukan oleh tumbuhan. Jadi stomata ini berlaku bagi tumbuhan untuk air dan gas yang sudah tidak diperlukan oleh tumbuhan. Lanjut, di sini ada bagian matahari yang ada bagian tumbuhan yang menyerap sinar matahari. Bagian matahari yang menyerap sinar matahari adalah klorofil. Bagian tumbuhan yang menyerap sinar matahari itu adalah klorofil. Glukosa diedarkan melalui floem. Jadi glukosa itu diedarkan melalui floem. Di sini ada rumus yaitu 6CO2 tambah 6HO2 H2O. Jadi 6CO2 tambah H2O menjadi C6 terus ada H1206 tambah 602. Itu tuh ini kan hidup kan udara. Sing kita apa? Oksigen. Nah, CO2 kita keluarkan. Nah, pokoknya itu C2O kita itu diserap oleh tumbuhan. Jadi C2O itu diserap oleh tumbuhan dan tumbuhan menghasilkan udara. Jadi ketika kita bernafas itu menghasilkan O2 atau oksigen. Lanjut, di sini ada proses fotosintesis terjadi di daun yang berwarna hijau, klorofil. Jadi proses fotosintesis itu melalui daun yang berwarna hijau dan diserap oleh klorofil. Daun memiliki permukaan atas dan bawah. Jadi daun mempunyai permukaan atas dan bawah. Lanjut, di sini
daun dilindungi oleh ekspedisi yang mampu yang mempunyai lapisan lilin. Jadi dia tuh dilapisi oleh lapisan lilin. Lanjut. Fungsi lapisan lilin untuk mencegah penguapan air yang transparan yang berlebihan. Jadi fungsi lapisan lilin ini berfungsi untuk mencegah penguapan yang banyak. Next, di sini ada di antara ekspedisi bawah dan atas terdapat jaringan plasida. Jadi antara atas dan bawah mereka mempunyai jaringan plasida. Next, sel-sel yang menggunakan sel-sel yang mengandung kloroplast berfungsi menyerap cahaya matahari. Jadi sel-sel yang mengandung kloroplast mereka berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Lanjut, di sini ada apa aja yang diserap? Di sini ada suhu, usia daun, air, dan cahaya matahari. Pertama, suhu. Suhu berpengaruh pada enzim-enzim tumbuhan dalam proses fotosintesis. Setiap suhu naik 10 derajat Celcius, enzim akan meningkat 2 kali lipat. Jadi ketika suhu meningkat 10 Celcius, maka enzim mereka akan meningkat 2 kali lipat. Usia daun. Bila usia daun semakin tua, aktivitas fotosintesis ini makin berlambat. Daun yang mengandung klorofil makin dikit atau makin hilang. Air penting dalam fotosintesis karena termasuk bahan baku fotosintesis. Jadi air itu termasuk bahan baku fotosintesis. Lanjut, cahaya matahari. Cahaya matahari mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Jadi cahaya matahari itu mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Thank you for sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Bila ada salah kata, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.